get there. That you were Romeo, you were throwing pebbles. My daddy said stay away from Juliet, and I would cry. Oke, jadi teman-teman kan masuk ke paket kalian. Kalau kita kalian alam plus di bawah sini. Kalau udah kita pilih aja di sini rasionya 1:1, lalu ikutannya seperti ini. Lalu kita klik buat proyek di kanan bawah sini. Kalau udah di sini kita klik lama persingan bawah, lalu kita pilih bagian media untuk tambahin foto yang mau kita tambahin, untuk tambahin audio yang mau kita tambahin, dan untuk audionya jangan lupa kalian tambahin beat ya. Untuk beat dan deskripsi tinggal kalian tambahin aja guys ya. Kalau sini kita klik aja fotonya dan kita perpanjang sampai detik 10:19. Lalu kita klik di bagian sini. Kalau udah kita perpanjang lagi sampai detik 08.05. Klik aja di bagian sini guys ya. Kita klik. Kalau udah di sini tinggal kita kembali dulu dan kita pilih di bagian fotonya. Klik di bagian efek, tambahkan efek. Pilih bagian di story atau word, pilih aja efek ubin. Ubin ini merona kita on aja di kanan bawah sini. Kembali dan kita klik tambahkan efek. Pilih di bagian di story atau word, pilih aja efek cermin. Lalu cerminnya kita klik di sini, alpanya ini kita kurangin dulu. Kita menjadi sampai 0 seperti ini. Kalau udah kita ke detik 08.21 biar cepat kita klik halaman panah di kanan sini. Jadi fungsi halaman panah di kanan sampai halaman di kiri ini untuk ke bis sebelumnya dan bis selanjutnya. Kita klik halaman panah di kanan untuk ke bis selanjutnya detik 08.21. Tambahin dulu kunci 1. Klik halaman panah di kanan. Tambah lagi kunci 1 di kiri bawah sini. Kita klik. Dan kalau udah kita atur di sini alpanya menjadi 100. Lalu kita klik halaman panah di kanan lagi, kita tambah lagi kunci 1. Kita atur lagi menjadi 0. Alpanya ya. Klik halaman panah di kanan, tambah lagi kunci 1. Atur menjadi 100 lagi. Klik halaman panah di kanan, tambah lagi kunci 1. Atur menjadi 0. Kalau udah jadi kayak gini ya. Kalau udah tinggal kita atur kurvanya ke tengah-tengah antara kuncinya dulu, tengah-tengah antara kunci yang paling awal ini ya. Tengah-tengah, pokoknya ke tengah-tengahnya aja. Lalu kita atur kurvanya itu di bawah kunci. Itu seperti ini ya. Klik aja di bagian sini. Lalu kita geser seperti ini, dikit aja. Kira-kira segini. Lalu kita klik titik 3 di kiri bawah. Pilih di bagian salin kurva. Kalau udah kita geser sampai kurvanya ini berubah. Klik lagi titik 3 di kiri bawah. Pilih di bagian tempel kurva. Kita geser lagi. Klik titik 3 di kiri bawah. Tempel kurva maksudnya ya. Tempel lagi, jadi kita tempel kurvanya sampai jadi kayak gini. Nah kalau udah jadi kayak gini ya. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan kita klik di bagian move and transform. Kita ke detik awal yaitu detik 08.05. Klik lama pasti. Klik di bagian kunci di kiri bawah sini. Jadi kita tambahin kunci. Kita ke bit selanjutnya, tambahin kunci. Jadi kunci itu ada di bawah sini ya. Kalau aku bilang kunci, kuncinya itu ada di bawah sini. Di bit selanjutnya tambahin kunci. Jadi kita tambahin kunci di setiap bit ya. Lalu kita ke tengah-tengah antara kuncinya. Pokoknya ke tengah-tengah antara kuncinya lah. Kunci kanan ini sama kunci kiri ke tengah-tengahnya. Dan kalau udah kita tambahin kunci. Sebentar guys ya. Nah, di kuncian tengah kita naikin ini menjadi ke atas. Ke atas tapi dikit aja. Gitu. Jadi kuncian di tengah ini ke atas, kuncian di kanan sama kiri itu ke bawah. Nah, sampai dia naik ke atas kayak gini ya. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kunci yang lain, kita atur ke atas lagi. Dan usahain sama. Geser lagi, atur ke atas lagi. Jadi pokoknya kita lakuin ke atas sampai jadi naik turun. Nanti kalau kita play jadi naik turun ya. Kalau dari sini kita ke tengah-tengah antara kunci yang awal dulu, yang ini, kunci di antara kiri sama kunci yang tengah. Kita klik kurva di bawah kunci. Itu seperti ini. Yang ini ya, yang ini. Lalu kita geser, atur kurvanya yang ini. Kalau ini kayak gini ya. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Geser lagi, atur kayak gini. Geser lagi, atur kayak gini. Jadi habis udah kayak gini. Udah seperti itu kayak gini, dan kayak gini. Jadi kalau kita play, nah gitu ya. Kalau udah tinggal kita kembali dan pilih bagian zoom di bawah sini. Lalu kita ke detik 08.05, tambahin kunci.
Ke bit selanjutnya tambahin kunci, perbesar, tapi jangan terlalu besar-besar banget. Klik lampu panah lagi untuk bit selanjutnya, tambahin kunci, perbesar. Klik lampu panah, tambahin kunci lagi, mulai perkecil. Klik lampu panah, tambahin kunci, mulai perkecil lagi. Di tambahin kunci di akhir, kita atur jadi semula. Kalau udah, kita atur kurvanya pun seperti ini. Kurva tuh ada di bawah kunci yang ini. Atur kurvanya semuanya seperti ini, geser kayak gini, geser kayak gini. Jadi semuanya seperti ini. Kalau dia jadi kayak gini. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan dia jadi seperti ini ya. Kalau udah kita tambahin lagi foto di detik 10-11. Klik lama plus yang di kanan bawah. Pilih di bagian media, kita tambahin foto. Contohnya kita mau tambahin foto yang ini ya. Kalau udah kita perpanjang sampai detik 12-15. Klik aja di bagian sini. Dan kalau udah tinggal kita ke detik 10.26. Pilih bagian movement transform di kiri bawah. Pilih bagian zoom ini. Kita tambahin dulu kunci 1. Kita klik lampu panah kanan, tambahin kunci. Kita atur di sini menjadi perbesar seperti ini. Klik lampu panah, tambahin kunci, perkecil. Jadi besar kecil ya. Klik lampu panah, tambahin kunci, besar lagi. Klik lampu panah, tambahin kunci lagi, perkecil kayak biasa. Kalau udah di sini kita atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini semua. Kayak gini lah kira-kira. Geser, atur kayak gini lagi. Geser, atur kayak gini lagi. Geser, atur kayak gini lagi. Dan kalau udah jadi kayak gini. Kalau udah nih jadi ya, tinggal kita kembali dan pilih di bagian ke detik 10.36. Bagi di bagian sini. Kalau kita lihat baik-baik di sini fotonya ini agak keluar sedikit ya. Kita pilih di bagian foto yang paling atas ini. Lalu kita pilih bagian movement transform, ke bagian zoom, perbesar dikit sampai kira-kira fullin aja. Nah, kayak gini. Kembali dan klik lagi fotonya, klik lampu panah di bagian kanan, bagi lagi. Jadi kita bagi-bagi semua foto sampai jadi seperti ini. Kalau udah tinggal kita ke foto yang paling awal ini, pilih bagian efek, kita tambahkan efek. Pilih bagian efek ubin yang bekas kita tadi pakai. Lalu bin ini mirrornya kita on di kanan bawah. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih bagian move and transform. Pilih aja efek ombang-ambing. Ombang-ambingnya ini kita klik. Di sini ombang-ambingnya sudutnya atur aja menjadi 90. Dan kalau udah kita lihat di bagian frekuensinya ini atur aja menjadi 0,50. Dan kalau udah di sini tinggal kita klik di bagian magnitude, atur dulu menjadi 0. Tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambah lagi kunci 1. Atur menjadi 100 seperti ini. 90 ya, 90 seperti ini, 90. Jangan 100 ya, 90 aja. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kiri, atur aja tuh kurvanya nggak ada. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih bagian distort to warp, pilih aja efek remas yang ini. Kalau udah remasnya kita klik, di sini kekuatannya atur dulu menjadi 0,5. Tambahin dulu kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kanan, tambah lagi kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kiri. Kalau udah kita ke tengah-tengah antara kuncinya ini, bukan kita kasih kurva, melainkan tambah lagi kunci 1. Di tengah atur menjadi 0. Lalu kita geser ke kiri ya, atur kurvanya di bawah kunci. Itu seperti ini. Geser ke kanan, atur kayak gini. Kalau dia jadi kayak gini. Tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek cermin ini. Lalu cerminannya kita off dulu di mata yang ini. Kita klik matanya. Lalu pilih di bagian titik 3 di kiri bawah. Salin efek. Dan kita tempel di semua layer dengan cara salin efek. Dengan cara yang sama seperti kita salin efek. Klik foto yang kedua, pilih efek, titik 3 di kiri bawah, tempel efek. Di sini cerminnya kita on aja di lambang mata ini. Udah jadi kayak gini ya. Jadi kita tempel lagi di semua layer dan usahain ini kan cerminnya ini off nih. Kalau kita tempel lagi di layer selanjutnya, cerminnya kita on. Jadi off, nyala mati gitu ya. Dan kalau udah dia jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau udah di sini tinggal kita tambahin lagi foto di detik 12.15.
tambahin lagi foto, contohnya foto yang ini. Udah kita perpanjang lagi sampai detik 14.20. Klik aja di bagian sini. Kalau udah di sini tinggal kita klik aja di bagian efek, kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek ubin, dan ubin ini merona kita on. Kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian efek ombang-ambing. Ombang-ambing ini kita klik. Ombang-ambing bekas tadi kita pakai ya. Di sini ombang-ambing ini sudutnya kita biarin, magnetnya kita biarin, frekuensinya tapi kita ubah. Frekuensinya ini kita ubah menjadi 1,00. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih bagian move and transform. Pilih efek ayun. Ayunnya ini kita klik. Di sini ayun frekuensinya atur menjadi 1,00 ya. Dan sudut satunya kita klik. Di sini sudut satunya atur aja menjadi minus 5,0. Lalu kita sebentar guys ya. Kita klik aja di bagian sudut 2. Sudut 2 ini atur aja menjadi 5,0 biasa. 5,0 biasa seperti ini. Lalu kalau udah menjadi sepertinya. Kalau udah tinggal kita kembali, kita klik di bagian efek ombang-ambing. Sini ombang-ambing mungkin frekuensinya kita atur menjadi 0, sebentar ya guys ya. 0,30. Nah, 0,30 aja guys ya. 0,30 seperti ini. Frekuensinya 0,30 ombang-ambing. Kembali klik di bagian ayun. Ayunan ini frekuensinya juga kita atur menjadi 0,30. Dan kalau dia seperti ini ya. Lalu kita kembali dan pilih bagian movement transform di kiri bawah. Pilih di bagian zoom. Di zoom ini kita tambahin dulu 1 di detik 12.15, tambahin kunci. Klik yang kanan, tambahin kunci. Jadi di setiap bit kita tambahin kunci ya. Tambahin kunci seperti ini di setiap bit. Lalu kita ke tengah-tengah kuncian di mana aja. Tambahin kunci di tengahnya. Di tengahnya ini kita atur menjadi perbesar, tapi jangan besar-besar banget, dikit aja. Lalu kita geser lagi, tengah-tengah kunci selanjutnya besarin juga. Ingat jangan terlalu besar-besar banget. Besarin seperti ini lagi, jangan terlalu besar-besar banget. Kayak gini, besarin lagi tapi jangan besar-besar banget. Sama sini juga sama, jangan terlalu besar-besar banget. And kalau udah di sini tinggal kita atur kurva yang di kunci awal sama kunci tengah, atur kurvanya seperti ini. Geser, atur kayak gini. Geser lagi atur seperti ini, kayak gini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Tengah-tengah antara kunci kiri sama kunci tengah seperti ini. Tengah-tengah antara kunci kanan sama kunci tengah seperti ini. Atur seperti kayak gini semuanya. Ini dan kayak gini, kayak gini dan kayak gini. Kalau darinya seperti ini ya. Nih kalau dari awal seperti ini. Kalau udah untuk cara nambahin efek bayang-bayangnya gimana, sama seperti cara kita salin cermin tadi ya. Klik fotonya, klik efek, tambahkan efek. Pilih bagian di story atau work, pilih aja efek cermin. And kalau dari sini cerminnya kita klik, alpanya kita kecilin dulu. Lalu kita ke detik 13.01, klik lambang posisikan bawah, kiri bawah, klik lambang panah untuk ke bit selanjutnya, tambahin kunci, atur jadi 100. Klik lambang lagi, tambahin kunci, atur jadi 0. Dan kalau udah di akhir juga kita atur menjadi 100. Kalau udah di sini dia menjadi seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita atur kurvanya semuanya seperti ini. Kayak gini lah ya kira-kira. Atur lagi seperti ini. Atur lagi kayak gini. Gak perlu sama-sama banget ya guys ya. Yang penting kayak gini aja. Nah di akhir juga tambahin kunci. Seperti ini di akhir. Atur seperti ini ke kurvanya. Jadi kayak gini semua pokoknya. Yang penting dia gini ya, kiri kanan seperti ini. Kembali dan dia jadi kayak gini. Tinggal kita kembali dan kita kembali. Kalau udah di sini ini udah mau jadi ya. Tinggal kita tambahin lagi foto di detik 14.20. Klik lambang kanan bawah, pilih media. Kita tambahin lagi foto. Dan di sini kita perpanjang sampai akhir. Klik aja di bagian sini. Lalu kita ke detik 16.23. Baliknya opacity di kiri di kanan bawah sini ya, kanan bawah sini.
tambahin dulu kunci 1. Klik lawanan kanan, tambahin kunci, atur menjadi 0, dan kalau udah kayak gini tinggalnya. Lalu kita kembali. Kalau udah di sini langsung kita bagi-bagi aja. Langsung kita bagi-bagi semuanya. Seperti ini. Kalau udah di sini kita salin efek yang di bagian sini. Kita klik fotonya, klik efek, titik 3 di bawah, salin efek. Kita tempel langsung di semua layer. Klik fotonya, klik efek, titik 3 di bawah, tempel efek. Dan caranya pun sama, cara tempel efeknya sama seperti cara salin efek. Dan jangan lupa ya guys ya, cerminan ini on, dan jadi yang pertama nggak on, yang kedua on. Kita guys ya, kita tempel seperti ini, kayak gini. Cerminan di on, kembali lagi tempel on seperti ini. Kalau udah jadi kayak gini ya. Nah kayak gitu. Dan kalau di sini tinggal kita kasih ini aja ya, kasih itunya guys ya, transisi. Kita pertama ke detik-detik foto sebelum berakhir, detiknya ya. Contohnya bitnya di sini sebelum berakhir, itu detik 14.05. Klik lama posisikan bawah, pilih di bagian persegi ini yang di kiri bawah sini ya. Lalu pilih di bagian titik 3 di kiri kanan atas, isi area komposisi. Lalu kita potong sampai detik 15.06, klik aja di bagian sini. Kalau udah kita klik aja di bagian efek, kita tambahkan efek. Pilih di bagian lainnya, pilih efek salin latar belakang. Lalu kalau sini kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian Distort Network, pilih aja efek peta pemindahan kutub. Lalu peta pemindahan kutubnya nih kita klik di sini, peta pemindahan kutubnya kita atur sudutnya nih menjadi ke tengah-tengah, pokoknya ke tengah-tengah bitnya ini ya. Contohnya kan bitnya ini di sini sama sini ya. Nah, berarti kita ke tengah-tengahnya itu di sini. Gitu. Kita ke tengah-tengahnya, tambahin kunci. Tekan kuncinya ini geser ke kiri, kita tambahin lagi kunci 1. Tekan kuncinya geser ke kanan, kalau udah di sini kita tambahin kunci lagi. Di tengah ini kita atur menjadi 100,0. 100,0. 100,0 seperti ini. And kalau dari sini kita geser ke kiri, atur kurvanya tuh seperti ini. Jadi klik di bagian sini, atur kayak gini. Geser ke kanan, atur kurvanya seperti ini. Yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Nah, dia yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Kembali dan kita klik di bagian loom yang di bawah sini. Klik, dan kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian blur, pilih efek buram putar. Buram putar, nah kita klik di bagian sudut, tambahin kunci di tengah, klik lampu kanan di kanan, tambahin kunci, atur menjadi 0. Ke detik 14.05, tambahin kunci, atur menjadi 0. Jadi yang di tengah ini 5,0, di kiri sama kanan itu 0. Kalau udah kita atur kurvanya di yang pertama itu seperti ini. Dan yang kayak gini maksudnya, kayak gini. Yang kedua ini seperti ini. Kalau udah ya dia kayak gini. Kalau udah kita kembali dan klik di bagian ini ya guys ya, yang ini. Kita klik, lalu pilih bagian salin satu layer termasuk gaya. Kembali dan kita tempel di detik-detik foto juga sebelum berakhir. Cara cara tempelnya sama seperti cara salin efek. Klik di bagian lambang sebelah lambang kanan ini. Pilih bagian tempel satu layer. Kalau dari sini ini udah pas ya, jadi nggak usah kita pasin lagi. Dan tempel juga di layar-layar sebelum berakhir ini. Contohnya di sini. Nah, kalau udah di sini ini jadi ya. Dan jangan lupa kalau mau di awal kita tambahin. Ini dan pasin bit. Kalau kalian lihat ya di sini ada kunci. Di kunci yang tengah ini kita pasin sama bit pertama, yaitu bit 0805. Jadi kita pasin aja. Nah gitu ya. Kalau dari sini tinggal kita ini guys ya, nambahin coloring. Dan untuk coloringnya di sini kita klik dulu lama kanan di kanan. Pilih bagian persegi yang ini. Kalau udah kita klik aja di bagian titik di kiri kanan atas, isi area komposisi. Lalu kita klik di bagian efek dan kita pilih di bagian tambahan efek. Kalau di sini kita
efek, tambahkan efek. Dan kalau udah di sini kita pilih aja di bagian salin latar belakang. Lalu kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek Gaussian blur. Ini. Lalu Gaussian blur kita klik, di sini Gaussian blur atur aja menjadi 0,105, 0,105 seperti ini. Kalau udah tinggal kita kembali, tambahkan efek. Pilih bagian warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Paparan atau gamanya kita klik. Paparan atau gamanya ini exposure-nya atur aja menjadi minus 19. Dan gamanya ini kita atur menjadi 1,00. Kalau udah tinggal kita kembali. Dan kita kembali. Pilih bagian blending dan opacity. Pilih di bagian perbedaan. Lalu kita pilih bagian subtract. Tinggal kita kembali. Dan klik lambang persegi kanan bawah. Pilih di bagian persegi ini. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih di bagian color dan fill, pilih warna putih. Kembali dan kita pilih bagian blend dan opacity, pilih di bagian kontras, pilih overlay. Kalau udah tinggal kita kembali, wajib warna putih ya guys ya, wajib warna putih. Kalau udah kita klik lambang persegi kanan bawah, pilih bagian persegi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Klik di bagian efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek, pilih di bagian blur, pilih efek buram direksional. Buram direksional yang ini. Buram direksional ini kita klik. Di sini kekuatannya atur menjadi 0,15 dan sudutnya ini atur menjadi 22,5. 22,5 seperti ini. Kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian efek paparan atau gamma. Paparan atau gamanya kita klik. Sini exposure-nya atur aja menjadi 0,30. Lalu kita klik di bagian gamma. Gamanya ini atur aja menjadi 0,605 ya. 0,605. Nah seperti ini. Lalu kita kembali dan kita kembali. Pilih bagian blend dan opacity. Pilih di bagian cerahkan. Pilih di bagian lighten ini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kita kembali, klik lambang persegi kanan bawah, pilih bagian persegi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi, pilih di bagian efek, tambahkan efek, pilih di bagian prosedural ini, pilih bagian garis-garis. Garis-garisnya ini jumlahnya kita atur menjadi 27,2 seperti ini. Lalu di bagian lebarnya ini atur menjadi 0,50. Sudutnya ini kita klik, atur aja menjadi 0. Lalu klik di bagian warnanya ini atur aja menjadi warna hitam. Lalu kita kembali dan pilih di bagian smoothingnya ini atur aja menjadi 0,010. Kalau udah di sini tinggal kita kembali dan kita klik di bagian jangan lupa ya bisa kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian salin latar belakang. Kalau udah kita tekan salin latar belakangnya, geser ke paling atas. Kembali dan pilih bagian blend dan opacity. Di sini blendingnya atur aja menjadi 25%. 20% seperti ini. Kalau udah tinggal kita kembali dan kalau di sini kita klik aja persegi panjang yang kedua ini, persegi panjang paling bawah. Kita klik di bagian efek, pilih bagian paparan atau gamma. Paparan atau gammanya ini exposure-nya atur aja menjadi 0,25 ya. Minus 0,25. Kembali. Lalu kita tekan di bagian sampai ada warna hijau, pilih persegi panjang 5, persegi panjang 4, persegi panjang 3, persegi panjang 2. Kalau udah kita perpanjang sampai akhir, klik aja di bagian sini. Kalau udah tinggal kita kembali dannya. Ini udah jadi ya guys ya. Tinggal kalau kita kasih watermark, tinggal kita jangan lupa juga guys ya, kita tambahin awalannya. Dan untuk openingnya di sini kita klik lambang persegi kanan bawah, pilih di bagian teks. Dan teks ini kita klik contohnya seperti ini. Contohnya kayak gini guys ya. Nah contoh seperti ini. Lalu kita klik di bagian lambang di kiri atas sampai jadi ke tengah. Lalu pilih bagian font. Font ini kita pilih aja di bagian lihat semua font. Pilih di bagian Roboto Black Italic. Kalau udah tinggal kita checklist saja. Pilih bagian color dan fill. Pilih warna putih. Kembali dan kita perpanjang dulu sampai akhir. Klik aja di bagian sini. Kalau udah tinggal kita ke move and transform. Nah di sini kita ke zoom. Perbesar dulu.
Lalu kita pilih yang paling atas ini. Tambahin dulu kunci 1. Atur ke kiri bawah seperti ini. Kalau udah kita tambahin kunci di tengah-tengah antara kunci yang kanan sama foto yang ke ujung ini. Tambahin kunci di tengah-tengahnya dan kita atur ke tengah-tengah fotonya. Seperti ini, lalu kita klik lampu kanan, tambahin kunci. Kita atur di sini ke kanan seperti ini. Kalau udah kita atur kurvanya tuh seperti ini. Yang kedua kayak gini, yang pertama kayak gini. Jadi kayak gini nanti ya. Nah kayak gitu ya. Nah ntar ya guys ya, jadi teks dulu. Nice, seperti ini. Sebentar ya guys ya, lagi ngasih watermark. Gini font. Nah kalau udah di sini, tinggal kita kembali dan tekan di bagian sampai ada warna putih, lalu gatur ke paling bawah persegi. Gini ya, jadi biar dia masuk. Kalau udah di sini, tinggal kita atau enggak di sini teksnya ini bisa kita atur begini ya. Pokoknya terserah kalian ya mau atur semana. Contohnya seperti ini. And kalau udah tinggal kita klik aja lambang ekspor di kanan bawah, kanan atas maksudnya. Lalu kita ekspor, klik aja di bagian sini. Kalau di sini tinggal kalian simpan aja dan ya. Segitu kali ini dan terima kasih teman menyaksikan sampai akhir. Saya Gabeter mengucapkan terima kasih. Dan tunggu ya nanti ya pokoknya tunggu tutorial selanjutnya. Dan komen kalau misalnya mau request tutorial selanjutnya. Dan ya terima kasih teman-teman menyaksikan terus sampai akhir. Saya Gabeter mengucapkan terima kasih. Dan ini tinggal kalian simpan ya.